Iya, adalah Ustaz. kasus yang belum diketahui hukumnya. Nah, maka mujtahid pun ingin menyamakan sekarang. Kasus ini lebih mirip kemana? Kalau dilihat lebih mirip ke A, maka hukumnya sama seperti A. Itu qiyas syabah. Al-far'u, kasus cabangnya itu muraddid. Muraddid secara bahasa itu begini, bolak-balik secara bahasa. Tapi secara konteks lebih banyak kemiripan. Secara konteks dalam definisi qiyas syabah di sini, cabangnya itu al-muraddidu baina aslain, lebih banyak kemiripan antara dua kasus asal. Antara dua kasus asal. Fayulhaqu, maka nanti akan disamakan, akan didekatkan dia, akan diambil dia biaksarihima syibhan, dengan yang paling banyak kemiripan antara keduanya. Dengan yang paling banyak kemiripan antara keduanya. Kedua kasus asal. Baik, kita fokus sekarang. Tadi kalau kasus qiyas illah, itu kasus asalnya satu. Jadi Kang Ahmad Yusron, qiyas illah, rukun asalnya kasusnya satu. Kemudian qiyas syabah, rukun asalnya juga satu. Beda dengan qiyas dalalah, maksud saya. Qiyas dalalah, rukun asalnya juga satu. Beda dengan qiyas syabah. Qiyas syabah ini rukun asalnya dua. Rukun asalnya qiyas syabah itu dua. Saya nggak bisa coret-coret. Qiyas syabah, rukun asalnya dua. Fokus ke kamera. Ini qiyas syabah, rukun asalnya itu dua. Ini rukun cabang satu. Rukun asalnya dua. Ini rukun cabang. Nah, rukun cabang ini belum ketahuan hukumnya apa. Maka ingin dimirip-miripkan. Dimirip-miripkan ke rukun asal. Masalahnya rukun asalnya dua. Gimana Zaki? Rukun asalnya dua. Jadi Kang Yusron, rukun asal dari qiyas syabah ini beda dengan yang sebelumnya. Rukunnya itu dua, Ibu Heka, Ibu Ella. PR mujtahid, PR usuli ingin mengarahkan rukun cabang ini lebih mirip ke rukun asal A atau lebih mirip ke rukun asal B. Kita ulangi, PR dari usuli ingin memiripkan rukun cabang ini lebih mirip ke rukun asal A atau lebih mirip ke rukun asal B. Kalau udah jelas lebih mirip Ustaz ke rukun asal A, lebih mirip ke rukun asal B, oh B yang lebih mirip, maka hukumnya disamakan dengan yang B. Atau lebih mirip diarahkan ke yang A, maka hukumnya disamakan dengan rukun asal yang A. Jadi PR-nya untuk melihat lebih miripnya kemana. Oke, kita lanjut. Kama fil abd, sebagaimana kasus budak. Abd iza utlifa, kalau budak itu ada rusak, mengalami kerusakan ya, fa innahu, maka dia itu muraddid fit dhamman, dalam masalah dhamman ganti ruginya nanti muraddid. Muraddid itu bolak-balik. Bolak-balik ini mirip kemana? Mirip ke A atau ke B? Bainal insanil hurri, apakah disamakan? Dia itu sama aja dengan manusia yang merdeka, min haitsu, dari sisinya, sudut pandangnya, annahu adamiyun, dia itu adalah anak keturunan Adam. Atau dimiripkan wa bainal bahimah, dimiripkan dengan hewan, binatang, min haitsu annahu malun, dari sisi bahwasanya dia adalah harta. Baik, Zaki, rukun cabangnya coba jelaskan ke Ustaz. Kasusnya apa sekarang? Rukun cabang ini, rukun cabangnya apa? Budak. Rukun cabangnya ini kitab barusan. Budak. Budak yang memiliki kerusakan. Seperti kerusakan tangannya buntung sebelah. Atau kerusakan budaknya nggak boleh capek. Atau kerusakan budaknya buta warna. Nah, itu kasusnya budak, kan? Berarti ada ganti rugi dong. Ada ganti rugi, Zaki. Zaki
tinggal di zaman dulu, beli budaknya itu 15 juta. Begitu pulang ke rumah, ternyata buta warna. Zaki bilang ke dia, tolong angkat beras, diangkatnya padi. Karena buta warna, nggak tahu mana beras, mana apa, mana padi, kan? Akhirnya Zaki bawa balik ke tempat yang jual budak tadi. Zaki bilang ke yang punyanya, saya ingin ganti rugi. Ini 15 juta, tolong kembalikan beberapa juta uang saya. Kemudian dalam kasus ganti ruginya, itu ingin dilihat ganti ruginya apakah ini seperti ganti rugi manusia merdeka atau ganti rugi harta. Nah, maka dalam kasus ini, lihat, kasus asalnya itu ada dua tadi. Rukun asalnya ada dua. Yang satu apa, Zek? Manusia merdeka. Yang satu lagi apa? Harta. Maka ada dua. Yang pertama apa tadi, Zaki? Manusia merdeka. Yang kedua harta. Dilihat Buddha ini lebih mirip kemana? Apakah lebih mirip ke manusia merdeka karena dia anak keturunan Nabi Adam, atau lebih mirip ke harta? Setelah dicek, wahwa, dan dia ternyata si abad tadi bil mali aktsaru shibhan. Dengan harta lebih banyak kemiripannya. Dengan harta lebih banyak apa kemiripannya. Maka disamakanlah juga mana tadi? Bil mali aktsaru shibhan minal haul. Maka disamakanlah proses pengganti rugiannya dengan harta. Dengan apa? Dengan harta. Ya, ini sama seperti hewan. Nah, bukan berarti dalam hal akal, bukan, tapi dalam hal jual belinya. Bidalilin, dengan dalil annahu yubah, dia itu bisa dijual belikan, wa yuras, bisa diwariskan, wa yuqaf, bisa diwakafkan. Wa tudammanu ajza'uhu, dan diganti rugi bagian-bagiannya tadi bima naqasa min qimatihi, dengan apa-apa yang kurang dari harganya. Nah, maka sama kayak harta. Kalau dilihat, oh kamu kurang apa ini? Kamu kurang buta warna. Ya udah 15 juta dikembalikan 3 juta. Kira-kira begitu qiyas syabah. Baik. Nah, qiyas syabah ini capeknya seorang usuli itu untuk melihat lebih miripnya kemana. Tapi kalau qiyas dalalah karena yusron itu gampang. Karena tidak menetapkan adanya hukum, tapi mengarahkan pada hukum. Nah, Zaki, antum boleh happy, Zek. Datang ke rumah calon mertua, diterima baik-baik, disuguhin martabak, padahal antum cuma bawa cimol doang, kan? Malah kebalik, mertua yang ngasih antum martabak. Antum bilang, Ustaz, aku sepertinya diterima, Ustaz. Aku sepertinya diterima. Kenapa? Karena dulu Kang Yusron juga gitu, Ustaz. Kang Yusron itu pernah dulu datang ke calon mertuanya, diterima baik-baik, dikasih teh, dikasih kue, mertuanya senyum-senyum, diterima, Ustaz. Bentar, Zaki. Itu kan hanya mengarahkan saja diterima atau tidak. Belum hasil akhir. Belum jelas hukumnya. Hanya mengarahkan, mudah-mudahan diterima. Sama Pak Wahyu, tidak semua mendung mendatangkan hujan. Terkadang mendung hanya ada yang hanya datang membawa kegelapan. Baik, alhamdulillah. Setelah kita sama-sama bahas tadi apa definisi qiyas, kemudian apa macam-macam qiyas, yang menjadi pokok permasalahan dari qiyas ini, qiyas illah yang Islam. Dan qiyas illah paling capeknya mencari illah. Nah, nanti semester depan akan diulik oleh Ustaz Afif. Mencari illah itu ada 10 caranya. Melelahkan sekali. Tapi kebuka akal kita mengenai proses penetapan hukum nantinya. Baik, kita break sebentar. Nggak lama-lama kita break, 5 menit aja. 6.19, 6.25, nanti kita lanjut lagi ya. Barakallahu fiikum.
Karena kita memfokus penilaian dari yang Baik, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas syarat-syaratnya, tapi ini sedikit sekali syarat daripada kasus asal, kasus cabang, syarat daripada hukum, syarat daripada ilah. Nanti di kitab selanjutnya itu akan dibahas lebih detail. Yang pertama dibahas syarat daripada kasus cabang, rukun cabang. Wa min syartil far'i an yakuna munasiban lil asli. Dan dari syarat rukun cabang itu an yakuna munasiban lil asli, haruslah dia itu cocok, munasib dengan rukun asal. Fima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi. Pada apa-apa yang menyatukan antara keduanya dalam sebuah hukum. Nah, apanya yang dikatakan cocok di situ? Ilahnya. Jadi harus ada ilah yang berfungsi untuk mencocokkan keduanya hingga samalah keduanya itu dalam masalah hukum. Ai an yujma'u bainahuma bimunasibin lil hukmi, yaitu maknanya keduanya itu bisa dikumpulkan dengan ilahnya, dengan ilah bimunasibin yang cocok dalam masalah hukum, sehingga dengan adanya ilah keduanya pun nanti bisa disamakan hukumnya. Kalau rukun asalnya itu haram, maka rukun cabangnya juga haram. Nah, itu syarat daripada rukun cabang, ya, harus adanya kecocokan ilah antara dia dengan rukun asal. Yang kedua, syarat daripada rukun asal, an yakwa min syarti al asli an yakuna sabitan bidalilin muttafaqin alaih bainal khasmain. Syarat daripada rukun asal haruslah dia itu sabit, udah kokoh dulu dengan dalil. Jadi nggak boleh rukun asal tanpa dalil, nggak boleh. Rukun asal itu harus ada dalilnya. Muttafaqin alaihi bainal khasmain. Yang udah dalilnya itu disepakati. Bainal khasmain maksudnya kalau ada dua orang yang saling berbeda pendapat, dua-dua ini sepakat sama dalil itu. Nggak ada bantahan lagi ya. Liyakuna liyakuna al-qiyasu hujjatan alal khasmi. Agar nanti qiyas itu betul-betul bisa dijadikan hujjah. Hujjah apa? Hujjah atas orang yang menentang. Nah, maka haruslah rukun asal itu berdiri di atas dalil. Fa'in lam yakun khasmun, fa'in lam yakun, fa'in lam yakun khasmun. Baik, lihat tadi muallif pensyarah menjelaskan, syarih menjelaskan, syarat daripada rukun asal itu haruslah dia berdiri di atas dalil. Yang dalil itu sama-sama telah disepakati oleh dua orang yang menentang. Ini pengandaian, Zaki, atau permisalan gitu. Seandainya ada dua orang yang bertentangan, maka kedua-duanya sepakat bahwasanya rukun asal ini siap dia, cocok, bagus dia berdiri di atas dalil A misalnya. Nah, itu udah nggak ada bantahan lagi. Dilihat oleh si A, ini oke nih dalilnya. Ini sangat-sangat tepat dalilnya ini untuk menjadi
dalil daripada rukun asal. Si B juga bilang, oh saya setuju. Nah, dua orang sudah sepakat. Barulah rukun asal itu bisa berdiri di atas dalil tersebut. Kalau memang tidak ada yang menentang, fa'ilam yakun khasmun, maka jika tidak ada khasam itu yang menentangnya, fasyartu, maka syaratnya, thubutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihi al-ga'is. Tetapnya, kokohnya, hukum asal itu dengan dalil yang udah diakui banget. Yang udah diakui banget oleh orang yang melakukan qiyas, oleh si qais. Nah, maka dilihat kredibilitas si pelaku kiasnya. Zaki nanti ketika udah jadi usuli, antum umur 50, 60 tahun, jadi orang alim banget, antum menjadi usuli, nanti antum menetapkan suatu hukum dengan kias, dan antum meyakini banget dalilnya ini, Ustaz. Saya melakukan kias, hukum atas rukun asal begini hukumnya, Ustaz. Kenapa antum bilang hukum begitu? Ini dalilnya seperti ini. Maka saya pun yakin, Ustaz, bahwasanya hukumnya begini, rukun asalnya. Antum sudah yakin, antum orang kompeten, silakan, nggak apa-apa. Kemudian syarat daripada illah, kita lihat, wa min syartil illah an tatruda fi ma'lulatiha. Maka dia harus bersifat menyeluruh, tatruda, menyeluruh dalam yang diilati. Fala tantaqidu lafzan. Jadi nggak boleh terjadi intaqad. Intaqad itu bisa bermakna batal, bisa bermakna rusak. Fala tantaqidu. Maka di sini kita ambil maknanya rusak. Nggak boleh rusak baik secara lafaz ataupun secara makna. Baik secara lafaz ataupun secara makna itu nggak boleh rusak. Ini saya baca cepat saja ya. Famata intaqadat lafzan bi an sadaqat al awsaf al mu'abbaru biha anha fi suratin bidunil hukmi, garis bawahnya bidunil hukminya, atau makna bi an wujida al ma'na al mu'allal bihi fi suratin, lagi-lagi garis bawahnya bidunil hukmi fasadal qiyas, maka rusaklah qiyas. Maka kapan-kapan saja ataupun apabila ataupun tatkala, maka kapan saja intaqadat lafzan, rusak lafadznya, rusak si lafaz tadi, bi an sadaqat al awsafu al mu'abbaru, yakni adanya sifat-sifat yang bisa dijadikan sebagai illah, adanya sifat-sifat yang bisa dijadikan sebagai illah. Nah, kita ulangi, adanya sifat-sifat yang bisa mu'abbar, yang bisa dijadikan sebagai illah ya, anha fi suratin, dalam suatu kasus, tapi tidak ada hukum. Hukumnya tidak ada. Hukumnya nggak bisa disamakan. Nah, maka rusaklah ilahnya. Tapi Ustadz, kalau dilihat-lihat ini bisa jadi ilah, namun tidak mengeluarkan hukum. Macam mana? Seperti kasus, nanti di depan ada, pembunuhan dengan benda tumpul. Pembunuhan dengan benda tumpul tiba-tiba dinyatakan sebagai itu pembunuhan terencana karena adanya penganiayaan. Maka setelah diteliti nggak bisa itu disamakan dalam kasus apabila anak memukul orang tuanya dan si anak mati. Itu nggak bisa disamakan kasusnya Zaki. Nah, sehingga kasus si ayah tadi yang mukul anak dengan benda tumpul dengan kasus pembunuhan lainnya, ada orang mukul orang lain dengan benda tumpul, hukumnya nggak bisa disamakan, maka ilahnya rusak. Ilahnya rusak. Kenapa Ustaz? Karena ilah itu mendatangkan hukum. Ilah mendatangkan hukum. Ketika ilah tidak mendatangkan hukum, walaupun ada sifat-sifat yang bisa untuk masuk ya dalam kasus tadi, itu nggak bisa dianggap ilah. Tadi rusak dalam apa? Dalam lafaz. Au makna, yakni famata intaqadat makna bi an wujida al makna muallal, jika ditemukan adanya makna dalam yang diillati bihi fi suratin, dalam bentuk kasus, suatu kasus. Ada ini Ustaz ilahnya, ada bau-bau maknanya, tapi tidak mengeluarkan hukum. Maka fasidal qiyas. Kenapa? Karena qiyas itu harus mengeluarkan hukum. Al-awwal, kasus yang pertama, yakni adanya lafaz-lafaz ilah yang bisa masuk dalam kasus tapi nggak ada hukumnya. Ka'an juga la fil gadlil musaggal, seperti dikatakan membunuh dengan musaggal, benda yang berat atau tumpul, annahu qatlu amdin udwanin, itu merupakan pembunuhan yang disengaja ataupun penganiayaan. Udwanin
fayajibu bil qisas, maka wajiblah qisas karena penganiayaan. Kal qatl bil muhaddad, seperti kasus dengan benda tajam. Fayantaqidu dzalika, maka itu akan menjadi rusak ilahnya. Biqatlil walid waladah, apabila ada seorang orang tua membunuh anaknya dengan benda tumpul. Fa innahu la yajibu bi qisas. Maka orang tua tadi tidak diberikan qisas padanya. Nah, kenapa? Karena jika ditemukan, Zaki, ada seorang anak oleh orang tuanya gelap mata, orang tuanya ambil kayu, dipukul anaknya. Mati anaknya. Apakah ada qisas? Enggak ada qisas. Nah, karena itu seorang tua tadi hakikatnya tidak berniat untuk menganiaya anaknya. Hakikatnya tidak berniat untuk membunuh anaknya. Nah, dia mungkin rotan, anaknya malas ngaji, akhirnya diambilnya kayu, buang, dipukul. Mati anaknya. Karena salah tempat mukulnya, anaknya ngelak, malah kena di tempat yang berbahaya, akhirnya mati. Orang lain bilang, Dek, itu orang tua tadi mukul sengaja nggak? Orang tuanya mukul sengaja nggak? Sengaja, ya. Oke. Kemudian sampai anaknya mati nggak? Anaknya mati. Pakai benda tumpul nggak? Pakai benda tumpul. Jadi kira penganiayaan. Si orang tua diqisas nggak? Enggak. Berarti itu ilah nggak? Ada ilahnya nggak? Nggak ada. Nah, ini syarat dari ilah harus mengeluarkan hukum. Syarat dari ilah apa, Zaki? Harus mengeluarkan hukum. Tapi Ustadz, itu sama juga di pembunuhan di lapangan. Oh, enggak sama. Karena itu orang tuanya dari awal memang enggak niat untuk membunuh. Walaupun terjadi kematian anaknya. Nah, pas mau dipukul di kaki, si anaknya ngeles sedikit, mengelak, ternyata kena di kepala dan mati. Nah, walaupun ada kemiripan, tapi tidak mengeluarkan hukum, maka ilahnya rusak. Karena syarat ilah, dia harus mengeluarkan hukum. Oke? Wasani, yang rusak juga secara makna, ilahnya, ka'an juga la litajibu zakatu fil mawashi bidaf'i hajatil bagir. Seperti dikatakan, wajib zakat untuk hewan ternak. Tujuannya memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Fayugalu yantaqidu zalika, maka dikatakan rusaklah kalau dikiaskan dengan zakatnya intan berlian biwujudihi fi jawahir wala zakata fiha. Tidak ada zakatnya. Tidak sama zakat intan berlian dengan zakat hewan ternak. Tidak sama zakat hewan ternak dengan berlian. Walaupun tujuannya sama-sama untuk memenuhi hajat orang-orang fakir, tapi tidak sama karena beda ketentuan. Nah, walaupun tujuannya sama, tapi nggak bisa disamakan dalam hal zakat. Nah, kita lanjut. Syarat hukum itu syarat ilah. Nanti syarat ilah itu kalau dia nggak mengeluarkan hukum, maka nggak disamakan. Nggak, maka ilahnya rusak. Kalau nggak mengeluarkan hukum, maka ilahnya rusak. Wa min syartil hukmi, sekarang rukun yang terakhir, hukum. Tadi rukun asal udah, rukun cabang udah, ilah udah, sekarang hukum. Dan yakuna mithlal ilah fi nafi wal isbat. Maka syarat daripada hukum itu sama seperti ilah dalam hal nafi dan isbatnya. Apa pula maksudnya, Ustaz, nafi isbat? Adanya ilah, adanya hukum. Tak ada ilah, tak ada hukum. Simpel sekali. Gimana, Zack? Adanya ilah, adanya hukum, tak ada ilah, tak ada hukum. Ay, tabi'an laha, yakni dia mengikuti ilah. Fi dzalika in wujidat wujida wa in intafat intafa. Jika memang adanya ilah, adalah pula dia hukum. Kalau tidak ada ilah, tidak ada hukumnya. Nah, wal illah hiya al jalibatu lil hukmi, dan ilah itu adalah yang menarik hukum. Bimunasabatiha lahu, dengan kecocokannya. Wal hukmu huwa al majlubu lil illah. Hukum itu adalah yang ditarik oleh illah. Lima zikira, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Baik, selesai kita bahas masalah qiyas. Yakni qiyas itu ketika seorang mujtahid tidak menemukan hukum dari suatu kasus. Maka ini namanya rukun cabang. Adanya kasus tapi tak adanya hukum, tak adanya dalil. Maka mujtahid ingin melakukan suatu penganalogian dengan kasus yang sudah ada dalam syariat Islam. Yang kasus itu berdiri di atas dalil, hukumnya sudah ada. Lalu apa yang dilakukan? Dilihat kesamaannya. Lewat apa? Lewat illah. Illah yang menggabungkan keduanya.
Ketika ilahnya ditemukan, hukumnya pun ditemukan, dan hukumnya itu ngikut kepada rukun asal. Kalau rukun asal hukumnya itu adalah haram, maka rukun cabang pun haram. Rukun asal hukumnya wajib, rukun cabang pun hukumnya wajib. Kalau adanya ilah tapi tidak memberikan suatu hukum, itu tidak dianggap. Adanya ilahnya, tapi tidak seperti zakat tadi itu antara intan berlian dengan hewan ternak. Kan kalau dipikir tujuannya sama-sama bisa memenuhi hajat orang fakir, tapi tidak begitu, ada ketentuan tertentu. Maka itu nggak bisa disamakan dalam bentuk ilah, walaupun dengan tujuan yang sama. Ketika hukumnya tidak ada, ilahnya pun hilang. Kenapa hukumnya tidak sama, Ustaz? Adanya aturan syariat yang membedakan keduanya. Berarti walaupun sama-sama bertujuan yang baik, tetap saja nggak bisa. Karena ilahnya tidak mengeluarkan hukum. Ketika ilah tidak mengeluarkan hukum, ilah dianggap rusak. Karena ilah itu berfungsi mengeluarkan hukum. Maka Ustadz yang paling capek dari bab kias itu apa? Mencari ilah. Ilah dapat, hukum dapat. Ilah nggak dapat, nggak ada hukum. Nggak ada hukum, seorang usuli, mujtahid pun bingung. Nah, karena tujuan dari dia menggali dalil, menggali kasus tadi untuk menemukan hukumnya. Alhamdulillah. Kita lanjut bab haram dan mubah. Nah, ini bab santai, Zaki. Ini bab yang mudah sekali. Silakan baca, Zaki. Wa amal hadru wal ibahatu. الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد بعثة على الحظر أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. Fayutamassaku bil asli wa al-hadar. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam penetapan hukum. Kapan ditetapkan itu menjadi haram, kapan ditetapkan menjadi boleh. Ini sudah selesai bab qiyas tadi ya. Karena waktu kita masih ada, kita lanjut bab lain. Kenapa saya berani ambil bab ini pada waktu sedikit? Ini bab paling mudah, Zaki. Dan sebagian teman-teman yang kadang mengatakan bid'ah segala macam, mengambil dalil ini. Kita lihat wa ammal hadru kata muallif, dan adapun al-hadar yakni keharaman itu wal ibahah dan juga kebolehan faminan nas, maka sebagian jangan manusia, sebagian ulama menyebut ada yang mengatakan ini kaidah dari Zaki. Innal asya'a 'ala al-hadar. Sesungguhnya segala sesuatu setelah bi'tsah diutusnya Rasulullah SAW alal hazar, hukumnya itu haram. Hukumnya haram, segala sesuatu haram. Ai ala sifatin hiya al hazar illa ma abahatu asy-syari'ah. Hingga kemudian nanti syariat membolehkannya. Maka sebagian ulama pun mengatakan itu kalau dalam bab ibadah. Gimana Zaki? Itu kalau dalam bab ibadah. Yani asalnya dalam bab ibadah itu dilarang, kecuali kalau memang adanya dalil yang membolehkan. Tapi sebagian teman-teman mengambil ini dalil bid'ah, bahwasanya apa-apa itu kalau memang belum ditetapkan boleh oleh syariat, hukumnya bid'ah. Nah, saya rasa tidak seperti itu juga ya, karena ada penjelasan lagi oleh Imam Nawawi ketika mensyarah Sahih Muslim. Wa ba'du ala sifatihi al-hadar illa ma'abahatu asy-syari'ah. Fa in lam yujad fi syariah, maka jika tidak ditemukan dalam syariat mayadullu 'ala al-ibahah, apa-apa yang membolehkan, mengarahkan kepada suatu kebolehan, fa yutamassaku bil asli, maka berpeganglah kepada yang asal, apa yang asal, wa huwa al-hadar. Jadi kok nggak ditemukan dalil yang membolehkan, maka kembali ke asalnya, ini haram. Sehingga asal dari segala sesuatu itu sebagian ulama mengatakan al-haram. Al-aslu fil asya al-hadru. Faedahnya begitu. Al-aslu fil asya al-hadru atau at-tahrimu. Asal suatu masalah itu adalah haram. Hatta yadulla ad-dalilu ala ibahatihi. Hingga dalil menunjukkan akan kebolehannya. Nah, misalnya Zaki ingin sholat ba'da subuh, sunnah.
Nah, lihat apakah ada dalil yang membolehkan? Ternyata tidak ada. Dalil mengharamkannya. Nah, berarti kembali kepada kasus keharamannya. Nah, jadi zaki ini proses mencari suatu dalil dengan cara gampang. Kalau memang syariat tidak mengatakan haram, maka dia boleh. Atau kalau syariat tidak membolehkannya, maka dia haram. Nah, ulama pun kemudian memisahkan yang asal segala sesuatu itu adalah haram hingga adanya dalil membolehkannya itu dalam bab syariat. Zaki, antum ingin sholat, ngadapnya bebas. Boleh nggak? Kiblatnya bebas. Tidak boleh. Tidak, Ustaz. Nah, maka ini maksudnya tadi kaidahnya tadi nggak boleh zaki melakukan ibadah seenak zaki hingga adanya dalil yang membolehkannya. Baik, kita lanjut. Waminan nas, dan sebagian dari ulama mengatakan bidutihi, kebalikannya, bahwa asla fil asya, bahwasanya asal segala sesuatu ba'dal bi'tsah, setelah diutus Nabi, annaha ala, bahwasanya itu mengarah kepada al-ibahah, kebolehan, illa ma hadzarahu asy'ar'u, sehingga nanti adanya syariat yang mengharamkannya. Sebagian ulama mengatakan itu dalam bab muamalah. Maka zaki kalau mau jual beli, kalau mau muamalah itu bebas, macam mana aja bebas. Hingga nanti ada dalil-dalil yang melarang. Contohnya, zaki, antum mau jual beli, pinjam hutang segala macam, silahkan selama nggak riba. Model macam mana aja boleh, selama tidak menimbulkan kemudaratan. Maka yang kedua ini yang menjelaskan bahwasanya asal segala sesuatu itu adalah boleh hingga adanya dalil yang mengharamkannya, itu masuk ke dalam bagian atau ranah muamalah. Bebas muamalah macam manapun, kalau tidak ada dalil yang melarang itu masih boleh. Adapun ibadah asalnya itu haram hingga adanya dalil yang kemudian membolehkannya. Wasahihu tafsilu wa huwa anna al-madar 'ala at-tahrim wa an-manafi' 'ala al-hil. Dan yang paling sahih itu adalah, ini kita coba tafsir perincikan, bahwasanya yang memberikan mudarat itu haram, yang memberikan manfaat itu halal. Amma qabla al-bi'tsah fala hukma. Adapun sebelum diutusnya Rasulullah, maka tidak adanya hukum yang berkaitan yata'allaqu bi ahadin, yang berkaitan dengan perbuatan seseorang, intifa'ir rasul al-musili lahu ilaihi. Karena tidak adanya rasul yang menyampaikan hukum kepada mereka. Masya Allah, tambahan sedikit bagian ilmu ushul fikih, bagaimana menyikapi suatu masalah tanpa kita buka dalil terlalu lebar. Kita pahami kalau syariat tidak membolehkannya, maka asalnya haram. Kalau syariat membolehkan terus silakan berdagang, jual beli, senyaman kita, seinovasi kita. Tapi jangan sampai menabrak kaidah-kaidah ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, asalnya itu boleh, hingga syariat kemudian mengharamkannya seperti riba dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini pertemuan hampir terakhir ya, minggu depan terakhir kita. Nah, setelah itu kita ujian. Mudah-mudahan berfaedah untuk saya dan juga untuk semua mahasantri Khadimus Sunnah. Ujian kita nanti tulisan zaki, jadi nggak lisan. Ujian kita tulisan, kerjakan di rumah masing-masing. Soalnya tidak banyak, cuma 7 soalnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.